Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 726, Pelacur. Yoyo, ini sangat hidup. Mengikuti suara ini, tidak hanya anggota keluarga Sangguan, tetapi juga pasukan Sekte Zeng yang melihat ke samping. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, raungan pelan dan berirama terdengar, dan kehampaan bergetar. Jika Anda mendengarkan dengan cermat, Anda akan mendengar bahwa itu adalah suara orang berjalan, mungkin karena badannya terlalu berat, dan kehampaan berdengung. Di bawah perhatian semua orang, seorang pemuda dengan tusuk gigi tergantung, kaki celana, dan pisau naga muncul di mata semua orang. Dia penuh dengan cahaya keemasan, seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya keemasan, kakinya berada di lautan emas bintang-bintang, dan kepalanya menggantung di langit berbintang yang luas, seperti bintang, menyilaukan, dan seperti dewa perang. Oh tidak, lebih tepatnya, apakah dewa perang penuh dengan gas bajingan? Ye Chen. Di tempat, Pang Tong, Master dari Aula ketiga Zeng Yang, dan Yin Chang, Master dari Aula ke-8, tiba-tiba berdiri, menunjukkan aura yang kuat meskipun mereka belum sering melihat wajah Ye Chen, itu sudah diukir di tulang mereka. Tidak hanya mereka, pasukan kedua istana juga melonjak, dan banyak orang kuat telah mengepalkan pedang mereka. Mereka terkejut bahwa Ye Chen muncul di sini, tetapi mereka sangat terkejut. Anda tahu, mereka memiliki pasukan dua aula di sini. Tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, dia tidak bisa menandinginya. Dengan cara ini, jika Anda beruntung, tentara akan menutupi dan membunuh Ye Chen, dan kemungkinan besar Ye Chen akan musnah. Jika Anda mengambil kembali tubuhnya dan membawanya kembali, dan kepala sekolah senang, apakah pahalanya akan berkurang? Saat ini, mata semua orang bersinar dengan api, bahkan para biksu di alam roh kosong tidak terkecuali. Akibatnya, karena penampilan Ye Chen, serangan terhadap keluarga Sangguan berhenti, dan mata cerah itu tertuju pada Ye Chen, seolah-olah mereka sedang menatap harta karun yang sangat besar. Dia benar-benar ada di sini. Di aula utama keluarga Sangguan, Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu menatap keluar dengan linglung. Dibandingkan dengan tentara hitam, Ye Chen, yang sangat kecil, sebenarnya berada di tangan mereka. Mata yang indah, wajah-wajah bermata tajam yang tak tertandingi sedang diukir di hati mereka saat ini. Kakak, dia ada di sini. Sangguan Yuer penuh dengan air mata, dan dia terpesona melihat pria yang mewujudkan mimpinya, berdiri di luar seperti itu. Sangguan Hanyu tersenyum manis, matanya yang indah juga berkabut oleh kabut, tetapi sosok dalam kabut itu sangat jelas. Keluarga Sangguan saya dalam situasi seperti ini, saya masih berani datang. Di samping, Sangguan Xuanjiang berkata dengan dingin, jika tidak ada pasukan Zeng Yang Zong saat ini, dia mungkin benar-benar keluar dan mengobrol dengan Ye Chen tentang kehidupan. Membunuh Dewa Qin Yu, Pilsein Ye Chen memang pahlawan muda. Dibandingkan dengan yang lain, Sangguan Xuanzong menunjukkan senyum lembut. Dia Ye Chen. Di Dongyue Tiancheng, anak-anak dari keluarga Sangguan juga mengangkat kepala untuk melihat Ye Chen. Di antara mereka, lebih dari 80% dari mereka belum pernah melihat Ye Chen, tapi sekarang mereka bisa lihatlah pria garang legendaris itu sangat penasaran sehingga mereka semua melupakan kesulitan keluarga Sangguan saat ini. Membunuh Dewa Qin Yu, Pilsein Ye Chen, dia terlihat seperti ini dalam legenda. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Seseorang menggaruk kepalanya tanpa sadar. Benar-benar buang-buang waktu untuk menemukan tempat untuk menembus sepatu besi. Dalam gelombang diskusi, suara godaan Pang Tong dan Yin Chang bergema di seluruh dunia, dan keduanya berjalan perlahan, dan setiap langkah mereka mengambil, momentum mereka akan naik sedikit. Keduanya memiliki sinar api di mata mereka. Mereka semu tingkat surga, tidak lemah dalam kekuatan tempur, dan mereka pikir mereka bisa membunuh Ye Chen. Mereka punya rencana bagus. Jika mereka membunuh Ye Chen, mereka bisa pergi untuk menerima hadiah. Hadiah itu untuk mereka juga sangat kaya. Terlebih lagi, ketika keduanya berjalan, kecepatan mereka menjadi lebih cepat, dan masing-masing memiliki hantu mereka sendiri, karena takut jika mereka berjalan terlalu lambat, pihak lain akan menyusul mereka terlebih dahulu.
Aku juga murid Zeng Yangzong sebelumnya, dan aku belum pernah melihat pejabat sebesar kalian berdua. Melihat mereka berdua bergegas maju, Ye Chen sepertinya belum melihatnya, dan masih menggelengkan kepalanya dan berbicara tentang sesuatu yang tidak bergizi jika itu benar. Saat itu, aku hanyalah seorang murid biasa. Kalian luar biasa. Kalian adalah penguasa istana, dan kalian masing-masing adalah keberadaan bom gantung. Jika saya ingin melihat Anda, saya harus mendaftar dan mengantri. Jika saya mendaftar, saya mungkin tidak berada dalam antrian. Jika saya berada dalam antrian, saya mungkin tidak dapat melihat Anda. Hei, sekarang aku melihatnya, aku sedikit kecewa. Ternyata Tuan Agung dari Aula Cabang Sekte Zeng yang terlihat seperti ini. Aku tahu kamu orang suci. Kami mengambil mangkuk yang pecah tahun itu, dan pencuri itu bernilai banyak uang. Mendengarkan kalimat demi kalimat Ye Chen, anggota keluarga Sangguan merasa bingung. Apa? Di mana kita bertarung? Apa yang kamu lakukan di sini? Juga, kedua alam semi surga bergegas untuk membunuhmu, apakah kamu benar-benar melewatkannya atau apakah kamu buta? Dua idiot. Ketika keluarga Sangguan dalam keadaan linglung, Ye Chen melolong, dan ketika Pang Tong dan Yin Chang berada kurang dari 100 kaki darinya, dia yang berbicara tentang membayar uang pada saat terakhir berbalik kepalanya saat ini lari saja, kecepatan lari sama sekali bukan tutup panci. Pada adegan ini, mata keluarga Sangguan membeku dan sudut mulut mereka berkedut. Semua orang telah mendengar bahwa Ye Chen adalah harta hidup nomor satu di dunia, dan melihatnya hari ini, dia benar-benar sesuai dengan namanya. Berani memarahi penguasa Sekte Zeng yang seperti ini, tidak ada seorang pun kecuali dia, orang yang tidak tahu malu. Kemana harus pergi? Komandan kedua pasukan, Yin Chang dan Pang Tong, hampir melupakan misi mereka di sini, dan mengejar Ye Chen satu persatu dari kiri ke kanan, dan kecepatannya tidak luar biasa. Membunuh. Melihat bahwa kedua komandan telah membunuh masa lalu, pasukan dari kedua aula semuanya kewalahan, dan kegelapan seperti gelombang laut. Ledakan. Ledakan. Gemuruh. Segera, terdengar raungan yang mengejutkan dari arah Ye Chen melarikan diri. Gunung-gunung yang menjulang tinggi runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pemandangannya tidak biasa. Apa ini? Melihat pemandangan menggantung langit, wajah anggota keluarga Sangguan menjadi semakin menarik. Mengapa masalah ini tampak seperti lelucon? Kalian datang untuk melawan kami dalam pertempuran besar, hanya karena penampilan Ye Chen, kalian semua membuat kami kewalahan. Apakah kalian mempertimbangkan perasaan kami ini protagonis, itu memalukan. Aku berkata. Di aula utama keluarga Sangguan, Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang membuka mulut mereka satu demi satu berkat konsentrasi mereka, ekspresi mereka sedikit aneh. Bukan hanya mereka, tetapi ratusan orang di aula semuanya memiliki ekspresi yang sangat cerah di wajah mereka. Rumah Sangguan, yang dikelilingi oleh air beberapa saat yang lalu, menjadi benar-benar kosong pada detik ini. Kakak, dia akan baik-baik saja. Melihat gunung-gunung yang runtuh di luar, Sangguan Yuer dengan erat memegang tangan batu giok Sangguan Hanyu, pipinya yang cantik sedikit pucat, dan matanya yang indah penuh dengan kekhawatiran. Dia adalah Qin Yu, dewa pembunuh. Sangguan Hanyu menarik napas dalam-dalam, tetapi kata-katanya sangat lemah. Itu adalah pasukan dari dua aula. Jika mereka dikepung, apalagi Ye Chen, dia akan menjadi pedang kaisar juga dihancurkan. Orang itu ada di sini untuk menggodamu. Di samping, Sangguan Bo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Mengapa saya mendengar seseorang memarahi saya? Begitu Sangguan Bo selesai berbicara, sebuah suara santai terdengar. Chapter 727, Pembuat Onar. Sebelum kata-kata itu selesai, seorang pemuda masuk dengan tusuk gigi, kaki celana, dan pisau Tyrannosaurus. Saya mengandalkan. Melihat Ye Chen masuk, lebih dari 90% orang di aula tidak bisa tidak bersumpah, bagaimana Anda bisa masuk? Tenang, tenang. Ye Chen menjilat rambutnya dengan narsis. Tetapi saat berikutnya, sesosok cantik melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan pakaian di dadanya langsung basah kuyup. Ye Chen, aku tahu kamu masih hidup, dan aku tahu kamu akan datang. Dengan baik. Melihat Sangguan Yuer begitu tanpa pamrih, Sangguan Xuanzong dan yang lainnya membuka mulut mereka. Selama periode ini, selalu ada beberapa orang dengan wajah tua yang gelap dan garis hitam menjalar di seluruh dahi mereka, seperti Sangguan Xuanjiang. Pada saat itu, dia hampir bergegas untuk memukuli seseorang. Itu. Ye Chen melirik wajah hitam besar itu, dan terbatuk.
Biarkan aku memelukmu lebih lama lagi. Sangguan Yuer tidak hanya tidak melepaskannya, tetapi juga mengepalkan tangannya erat-erat di belakang Ye Chen, bahkan mungkin dia tidak tahu seberapa kuat itu, jadi Ye Chen hampir gagal datang dalam pelukan. Di aula, suasana menjadi sedikit aneh saat ini, dan kesunyian tidak normal. Seperti Sangguan Hanyu, dengan senyum tipis di wajahnya, dan pipinya memerah. Misalnya, Sangguan Xuanzong mengelus janggutnya dan menatap Sutian yang dibuat-buat. Misalnya, wajah lama Sangguan Xuanjiang telah berubah menjadi arang. Misalnya, Sangguan Boyang melihat ke bawah sana-sini, sepertinya sedang mencari sesuatu yang disebut batu bata. Ye Chen sedikit malu, melihat sekelompok orang tua, dia tersenyum malu, itu lebih buruk daripada menangis, dan dia selalu merasa seperti akan dipukuli. Uhuk-uhuk. Saya tidak tahu kapan, batuk ringan mengganggu kesunyian di aula, bagaimana dengan perang? Dapatkah saya memiliki makanan ringan? Di sini, Sangguan Yuer, yang terbangun oleh suara batuk ringan, buru-buru melepaskan Ye Chen, matanya berlinang air mata, dan pipinya panas dalam sekejap, dia menunjukkan perasaannya yang sebenarnya, tapi dia lupa kesempatan itu. Kamu Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Segera, pengawas Xuanjiang berteriak dengan wajah gelap. Sudah jelas, aku di sini untuk menyelamatkan hari. Ye Chen memasukkan tusuk gigi lagi ke mulutnya, dengan ekspresi serius di wajahnya, fakta telah membuktikan bahwa aku masih bisa berpura-pura seperti ini. Menyelamatkan lapangan. Kata-kata Ye Chen membuat Sangguan Xuanjiang sangat marah sehingga dia balas tertawa, bisakah kamu mengalahkan dua pasukan sendirian? Aku tidak bisa mengalahkannya. Kepala Ye Chen bergetar seperti mainan. Aku. Sangguan Xuanjiang hampir mati tersedak ketika dia tidak muncul, kamu di sini hanya untuk berbicara omong kosong. Saya tidak bisa mengalahkannya, dan saya sangat bangga akan hal itu, dan berani meniduri cicit perempuan saya. Xuanjiang. Sangguan Xuanzong berkata dengan suara yang dalam, bahkan dia hampir bergegas untuk mengalahkan Ye Chen pada saat itu, apalagi Sangguan Xuanjiang. Jika dia tidak ikut campur, aula akan penuh kehebohan. Bagaimana kamu bisa masuk? Di sini, Sangguan Yuer menarik ujung baju Ye Chen yang masih melihat sekeliling. Pesona semacam ini tidak akan menggangguku. Ye Chen menyeringai. Kamu seharusnya tidak masuk. Sangguan Yuer menggertakkan giginya, masuk adalah jalan buntu. Itu tidak bisa dilakukan. Ye Chen menjilat rambutnya dengan narsis lagi, aku membawa seseorang ke sini. Dia membawa seseorang ke sini. Tidak hanya Sangguan Yuer, tetapi bahkan Sangguan Hanyu, Sangguan Bo, dan Sangguan Xuanzong tanpa sadar melihat keluar. Namun, di luar penghalang, belum lagi orang, bahkan seekor burung pun tidak. Setelah melihat sekeliling, semua orang menatap Ye Chen lagi. Pria ini baik, dia tidak menganggap dirinya sebagai orang luar, dan menemukan tempat yang nyaman untuk makan dan minum. Jangan khawatir. Ye Chen menggigit buah spiritual, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar tidak terlalu gugup, saya sangat andal dalam pekerjaan saya. Ini cukup dapat diandalkan. Lelaki tua dan kedua wanita cantik itu semua memandang Ye Chen dari atas ke bawah satu demi satu, mata itu sangat aneh, untuk seseorang yang bahkan akan buru-buru menculik mantan pacarnya, kungfumu yang tak tahu malu benar-benar bisa diandalkan. Ditatap oleh sekelompok orang, Ye Chen tampak tidak wajar, dan tiba-tiba merasa seperti monyet. Ledakan, ledakan, gemuruh. Saat semua orang menatap Ye Chen, terdengar suara gemuruh di luar. Melihat ini, semua orang melihat keluar satu demi satu. Memalingkan muka, itu adalah kumpulan sosok hitam, seperti gelombang laut, membanjiri langit dan bumi. Benar, kedua pasukan dari Sekte Zeng yang kembali lagi, dan wajah mereka sehitam kokas karena pemukulan itu, Ye Chen secara ajaib menghilang, yang membuat mereka bekerja sia-sia. Telepon saya. Yin Chang dan Pang Tong yang marah meraung satu demi satu, mereka tampak putus asa, sepertinya ketika mereka pergi untuk menangkap Ye Chen, mereka ditembak mati oleh Ye Chen. Segera, terdengar suara mendengung, dan 18 lingkaran serangan, langit yang penuh dengan dewa, bayangan pedang, cetakan kepalan tangan, dan cetakan telapak tangan sangat menekan penghalang perlindungan Gunung Sangguan. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, penghalang Gunung Sangguan berdengung dan bergetar, mungkin getarannya begitu kuat sehingga pegunungan di sekitar Dongyue Tiancheng mulai retak. Bodoh. Dua idiot. Saat pasukan kedua kuil akan memulai serangan baru, lolongan serigala terdengar lagi. Ye Chen di luar muncul lagi, entah dari mana,
dan dia memegang gada ekstra besar di tangannya tepat di tepi belakang dua aula utama, dia menyapu area yang luas dengan satu tongkat. Terserah kamu kemana kamu lari kali ini. Melihat Ye Chen muncul lagi dan memukuli begitu banyak orang sampai mati, Yin Chang dan Pang Tong sangat marah dan membunuh mereka di tempat. Idiot. Dua idiot. Ye Chen melolong serigala yang mendominasi lagi, sebelum Pang Tong dan Yin Chang bisa membunuhnya, dia berbalik dan lari, lebih cepat dari kelinci. Membunuh. Yin Chang dan Pang Tong benar-benar marah, dan kecepatan masing-masing melonjak, mengejar mereka seperti seberkas cahaya. Membunuh. Di belakang mereka, dua pasukan yang baru saja kembali dalam 10 detik bergegas satu demi satu, dan sosok hitam itu seperti gelombang laut, sangat luar biasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, raungan yang menghancurkan bumi terdengar lagi, dan apa yang dilihat keluarga Sangguan adalah gunung-gunung yang runtuh satu demi satu, pemandangannya sungguh luar biasa. Tidak lama kemudian, kedua pasukan kembali dengan aib, dan Ye Chen secara ajaib menghilang karena pemukulan itu. Ah! Yin Chang dan Pang Tong meraung keras. Namun, tepat ketika mereka akan melampiaskan kemarahan mereka pada keluarga Sangguan, perempuan jalang Ye Chen itu muncul entah dari mana, masih memegang gada ekstra besar itu, dan menyapu area yang luas dengan itu. Tangkap dia. Kali ini, Yin Chang dan Pang Tong Sui cukup pintar untuk membiarkan anak buah mereka menangkap Ye Chen. Segera, ribuan sosok dari kedua pasukan menyerbu, semuanya di alam Kongming. Idiot. Sekelompok idiot. Teriak Ye Chen, menoleh dan lari, di belakangnya ribuan orang meraung, masing-masing tampak suram seperti terong ungu. Ledakan. Ledakan. Gemuruh. Sama seperti dua kali sebelumnya, puncak gunung runtuh satu demi satu, dan pemandangannya sangat besar. Namun, seperti dua kali sebelumnya, tidak butuh waktu lama bagi ribuan alam Netherworld yang mengejar dan membunuh Ye Chen untuk kembali, dan wajah mereka semua gelap, karena pemukulan itu, Ye Chen menghilang lagi. Bodoh. Sekelompok idiot. Adegan yang diharapkan segera muncul, pria Ye Chen itu muncul kembali entah dari mana, dia cerdas, setelah dia berlari keluar, dia hanya menyapunya, lalu berbalik dan lari setelah menyapu. Membunuh. Bunuh aku. Raungan Yin Chang dan Pang Tong mengguncang langit. Apa yang terjadi selanjutnya sangat mengasyikkan. Ye Chen seperti hantu, selalu muncul secara ajaib dan menghilang secara ajaib. Setiap kali dia muncul, dia akan menyapu area dengan tongkat, memukul ketika dia datang, lari setelah memukul, kembali setelah berlari, dan memukul ketika dia datang, pukul dan lari. Ah! Antara langit dan bumi, suara marah Yin Chang dan Pang Tong seperti guntur, dan mereka menjadi gila. Mereka tahu bahwa Ye Chen ada di sini untuk membuat masalah, tetapi mereka tidak berdaya, karena kemampuan Ye Chen untuk menyelinap pergi sungguh menakjubkan. Tapi mereka tidak bisa mengabaikannya, orang ini datang untuk menyapu sepotong demi sepotong, dan meskipun orang-orang itu tidak seberapa dibandingkan dengan pasukan kedua istana, sudah berapa lama? Pasukan dari dua aula akan habis oleh orang ini. Bodoh. Sekelompok idiot. Hanya dalam keadaan linglung, Ye Chen, yang baru saja menyelinap pergi, kembali dengan lolongan serigala, dan gada ekstra besar diayunkan yang merupakan anggota sekte Zhengyang yang mendominasi yang belum bereaksi. Sebuah tatap muka dipukuli dan area yang luas dikosongkan. Selain itu, hal termurah tentang orang ini adalah tempat dia muncul setiap saat tidak tetap, pertama kali dia di timur, kedua kali dia di barat, ketiga kali dia pergi ke utara, dan keempat kalinya dia pergi ke selatan lagi. Tentara sulit untuk dilawan. Dengan jalang seperti itu membuat masalah di belakang, tidak heran mereka bisa merobohkan rumah Sangguan dengan tenang. Di lantai bawah, anggota keluarga Sangguan memiliki ekspresi yang sangat cerah di wajah mereka. Dalam seperempat jam seperti itu, mereka menyaksikan betapa tidak tahu malunya wanita jalang itu. Apakah ini orang yang kamu bawa? Di aula keluarga Sangguan, sekelompok orang memandangi Ye Chen yang sedang makan dengan lahap. Bagaimana, tunggu atau tidak? Ye Chen menyisir rambutnya dengan kasar. Mendengar ini, Sangguan Xuanzong dan yang lainnya menggerakkan mulut mereka lagi, kami tidak tahu apakah mereka menutup telepon atau tidak, tapi kami yakin harganya murah. Apakah kamu bercanda dengan kami? Xuan Jiang, pengawas, menatap Ye Chen dengan wajah gelap. Omong kosong, aku di sini untuk berurusan dengan bisnis. Ye Chen melengkungkan bibirnya, jangan khawatir. Bukankah itu baik sekarang? Tunggu orang-orangku datang, kepung mereka, dan singkirkan mereka. Ini sarang, betapa besar nafasmu. Sangguan Xuan Jiang tertawa dengan marah.
Jangan percaya padaku. Tidak heran aku mempercayaimu. Sangguan Bo memarahi, dibutuhkan begitu banyak orang kuat dan barisan yang begitu besar untuk mengambil alih pasukan dari dua aula. Terlalu banyak untuk diledakkan. Hati-hati dan hancurkan kamu bangun. Aku tiba-tiba merasa disambar petir, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Aku ingin memotongmu sekarang. Gigi Sangguan Xuanjiang terkatup. Jangan membuat masalah. Chapter 728, Menganggur juga menganggur. Bodoh. Sekelompok idiot. Antara langit dan bumi, ada lolongan serigala yang mendominasi. Ah. Setelah itu, terdengar gemuruh dan gemuruh. Kedua suara ini akan selalu berbunyi tanpa urutan tertentu, dan akan diputar dalam satu putaran, tanpa henti selama 2 jam. Luar biasa saudaraku. Lihatlah orang-orang dari keluarga Sangguan di Dongyue Tiancheng, suara desahan dan kecapan lidah mereka. Sungguh barisan besar dari dua pasukan agung dari Sekte Zhengyang. Menjadi sangat terganggu olehmu sendirian, bolehkah aku bertanya, bisakah Nancu ini menemukan seseorang yang bahkan lebih terobsesi denganmu? Namun, saat dia menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, masih ada banyak seruan. Meskipun tindakan Ye Chen lucu, tetapi saya harus mengakui bahwa metode Ye Chen masih sangat rumit, mampu melakukan tembakan seperti itu berulang kali, dan menyingkir setiap saat, bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan semua orang. Tidak mungkin, Ye Chen juga tidak mungkin. Memobilisasi tentara juga membutuhkan waktu, dia hanya bisa menggunakan metode tak tahu malu ini untuk menunda waktu, karena penghalang keluarga Sangguan tidak lebih baik dari penghalang Heng Yuezong. Di aula utama rumah Sangguan, sekelompok orang tua pada dasarnya melihat keluar, dan terkadang meluangkan waktu untuk melihat Ye Chen. Meskipun suasana di sini telah banyak mereda karena kedatangan Ye Chen, wajah semua orang masih sangat jelek. Mereka tidak tahu apakah Ye Chen benar-benar membawa orang ke sini atau membodohi mereka. Keluarga Sangguannya tidak akan lepas dari malapetaka kehancuran hari ini. Idol menganggur, bantu kamu membuka Danhai. Keheningan di aula akhirnya dipecahkan oleh kata-kata Ye Chen. Begitu kata-kata ini keluar, apakah itu Sangguan Hanyu, Sangguan Bo, Sangguan Xuanzong, Sangguan Xuanjiang atau sejenisnya, semua mata tertuju pada Ye Chen dalam sekejap. Membuka laut pil. Tapi aku berada di puncak Spirit Void Realm. Sangguan Yuer menatap Ye Chen dengan heran. Jadi biarkan aku membantumu. Ye Chen menunjukkan 2 baris gigi putih. Saat dia mengatakan itu, dia memanggil api abadi, yang sepertinya mengerti apa yang dimaksud Ye Chen, dan meluncur ke dantian Sangguan Yuer. Dengan baik. Sangguan Yuer, yang masih dalam keadaan tercengang, lengah oleh rasa sakit yang tiba-tiba di perut bagian bawahnya, dan ekspresi kesakitan muncul di wajah kecilnya. Kamu. Melihat ini, Sangguan Xuanjiang dan yang lainnya akan melangkah maju, tetapi mereka dihentikan oleh Sangguan Xuanzong. Bagaimana dengan mengatakan bahwa Sangguan Xuanzong adalah leluhur pertama dari keluarga Sangguan? Melihat sesuatu adalah melihat dengan jelas. Mengesampingkan hubungan antara Ye Chen dan Sangguan Yuer, dia akan sangat bodoh untuk menyakiti Sangguan Yuer di sini, kecuali dia memiliki nyali beruang, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa keluar dari keluarga Sangguan. Anak ini benar-benar bisa membuka Danhai. Semua orang menatap Ye Chen dengan tidak percaya, lalu mengalihkan perhatian mereka ke Sangguan Xuanzong. Seharusnya bisa. Sangguan Xuanzong membelai janggutnya dengan ringan, bahkan jika dia tidak yakin. Bantu dia membuka lautan dewa. Sementara semua orang bergumam, Ye Chen memanggil jiwa naga Danzu, dan sebelum Sangguan Hanyu bereaksi sedikit pun, jiwa naga Danzu memasuki alisnya dengan cukup agresif. Bisakah Senhai dibuka dengan paksa? Kata-kata Ye Chen membuat semua orang di aula langsung gelisah. Dengan baik. Segera, ekspresi kesakitan muncul di wajah Sangguan Hanyu, dan dia merasa pikirannya terus berdengung, seolah-olah akan terkoyak, dan seluruh pikirannya sedikit bingung. Melihat ini, semua orang mengerutkan kening lagi, tetapi melihat ekspresi Ye Chen acuh tak acuh, mereka tidak banyak bicara. Jika Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu membuat kesalahan sekecil apapun, mereka akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Jangan diam, keluar jalan-jalan. Di sini, Ye Chen meluruskan tubuh Tianlei lagi. Segera, sesuai dengan instruksi Ye Chen, guntur yang keluar mengalir ke tubuh Sangguan Bo dan menutupi jiwanya. Dengan baik. Sangguan Bo, seperti Sangguan Hanyu dan Sangguan Yuer, tiba-tiba menunjukkan rasa sakit di wajahnya, rasa sakit dari jiwa membuat tubuhnya gemetar tak terkendali, dan keringat dingin langsung merembes keluar dari dahinya.
Aula, pada saat ini, terdiam. Bodoh. Sekelompok idiot. Tetapi saat ini di luar tidak tenang, tubuh Dao Ye Chen masih membuat masalah tanpa lelah, dan karena kemampuan Niu Cha untuk menipu dan bersembunyi, dapat dikatakan sering berhasil. Ah! Raungan Yin Chang dan Pang Tong juga berlanjut satu demi satu. Keduanya benar-benar hidup di neraka hari ini. Pasukan dari dua alam kuasi surga yang bermartabat dan dua aula yang bermartabat sangat dipermalukan oleh alam luar angkasa. Terbesar pernah malu. Saya tidak tahu kapan, di aula keluarga Sangguan, ada suara seperti itu, suara itu berasal dari Sangguan Yuer. Benar-benar. Wajah Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang tiba-tiba berubah menjadi kejutan. Pada saat ini, energi spiritual yang agung telah berkumpul menuju aula utama, lebih tepatnya, telah berkumpul menuju Sangguan Yuer, membentuk pusaran senjata spiritual dengan dia sebagai pusatnya, dan energi spiritual yang mengepul tampaknya telah menemukan lubang angin, gila itu dituangkan ke dalam tubuhnya, dan kemudian ditempa menjadi kekuatan spiritual murni oleh api peri. Segera, Sangguan Yuer duduk bersila dengan mata tertutup, dan kecemerlangan bermekaran di tubuhnya yang halus, dan cahaya indah menyelimuti tubuhnya, dan setiap sinar berwarna-warni. Yang paling penting adalah auranya, yang telah naik beberapa level dalam sekejap, seolah-olah dia telah melampaui ruang lingkup alam hampa roh, dan Sangguan Xuanzong dan yang lainnya sangat terkejut sehingga mata mereka lurus. Api sejati anak ini masih memiliki kemampuan seperti itu. Pada saat itu, sekelompok orang tua memusatkan perhatian pada Ye Chen, dan mata itu tiba-tiba menjadi sangat tajam. Loki. Ye Chen meluruskan kerahnya. Aku benar-benar meremehkannya. Sampai sekarang, pandangan Sangguan Xuanjiang pada Ye Chen banyak berubah. Segera, sebuah suara datang dari tubuh Sangguan Bo, yang membuat tubuhnya gemetar tak terkendali, dan alisnya menjadi cerah. Urutan langit. Sangguan Xuanzong terkejut, dan memandang Sangguan Bo dengan wajah tidak percaya, karena level jiwa Sangguan Bo melonjak dari puncak level bumi ke level langit, dan bahkan basis kultivasinya juga melompat dari level ke-8 Kongming Realem. Berat, memasuki tingkat ke-9 alam Kongming dengan paksa, sampai berhenti dengan mantap di puncak alam Kongming. Apa ini? Ekspresi banyak orang tua berubah menjadi sok lagi. Saat mereka terkejut, Sangguan Hanyu juga mendengar sebuah suara bersenandung. Tubuh halus Sangguan Hanyu bergetar untuk beberapa saat, dan kemudian cahaya ungu yang menyilaukan mekar. Di atas kepalanya, ada pelangi ilahi yang indah yang membubung ke langit. Mata Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang yang memiliki lautan dewa langsung menyala, karena ini adalah tanda dibukanya lautan ilahi. Kamu bahkan bisa membuka paksa Senhai. Sekarang, mata sekelompok orang tua yang memandang Ye Chen benar-benar berubah. Tahukah Anda, hanya mereka yang telah mencapai alam kuasi surga yang dapat membuka laut ilahi, dan itu sangat memakan waktu. Sekarang, dalam waktu kurang dari 2 jam, Sangguan Hanyu, yang berada di alam Netherworld tingkat kedua, benar-benar membuka laut ilahi, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Chapter 729, ini datang. Ledakan, gemuruh. Tanah Dongyue Tiancheng dipenuhi dengan raungan terus-menerus. Pasukan dari dua istana sangat mudah tersinggung oleh tubuh Tao Ye Chen, jadi mereka hanya mengalokasikan 1/10 dari kekuatan tempur mereka untuk mempertahankan Ye Chen, dan 90% sisa kekuatan tempur mereka dengan gila-gilaan menyerang simpul batas keluarga Sangguan. Meskipun Yin Chang dan Pang Tong sangat marah, mereka juga secara bertahap mengerti bahwa Ye Chen telah membuat masalah di sini, bukankah tujuannya hanya untuk membantu keluarga Sangguan keluar dari pengepungan? Apalagi siapa mereka berdua? Mereka adalah penguasa aula cabang Sekte Zhengyang. Mereka telah mengalami lebih dari satu perang. Mereka mengerti bahwa semakin lama pertempuran ini berlarut-larut, semakin buruk bagi mereka. Saya punya meminta bantuan dari segala arah. Jika ada kekuatan lain yang ikut berperang, perang ini akan menjadi jauh lebih rumit daripada dalam sekejap. Setelah mengetahui hal ini, mereka secara alami tidak akan bergosip dengan Ye Chen sendirian, melainkan memusatkan sebagian besar perhatian mereka pada penghalang rumah Sangguan. Di sini, tubuh Dao Ye Chen melompat ke ruang hampa lagi, dan menyelinap ke belakang dua aula utama. Pasukan kedua istana benar-benar belajar menjadi pintar. Ada hampir 10.000 orang yang telah memasang lingkaran sihir dan penghalang di belakang pasukan kedua istana, dan mereka semua siap untuk pergi. Begitu Ye Chen muncul, mereka akan diserang oleh mereka di saat berikutnya serangan guntur. Tubuh Tao Ye Chen memalukan,
dan dia tidak dapat menemukan tempat untuk menyerang setelah berkeliling untuk waktu yang lama. Jika dia dikepung dan gelombang serangan datang padanya, dia akan dipukuli berkeping-keping di tempat. Di aula utama keluarga Sangguan, Sangguan Hanyu, Sangguan Yuer, dan Sangguan Bo semuanya duduk bersila di tanah, masing-masing dengan mata tertutup, menstabilkan kekayaan yang baru saja mereka peroleh. Adapun Sangguan Xuanzong, Sangguan Xuanjiang dan yang lainnya, mereka semua menatap Ye Chen dengan kaget. Metodenya jauh melampaui apa yang bisa mereka pahami, dan itu hanya membalikkan konsep lama mereka. Membunuh Dewa Qin Yu dan pilsein Ye Chen, metodenya benar-benar luar biasa. Sangguan Xuanzong cukup gelisah di hatinya, menatap Ye Chen dengan seruan dan kenyamanan para senior terhadap juniornya. Aku meremehkannya. Sangguan Xuanjiang menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya yang jelek banyak mereda. Pemuda di depannya benar-benar terlalu misterius, dan dia telah menciptakan terlalu banyak hal yang mustahil. Melihat Ye Chen lagi, dia memegang dagunya dengan satu tangan saat ini, dan mengetuk meja dengan 5 jari secara ritmis. Di mata Sangguan Xuanzong dan yang lainnya, dia seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sudah hampir sampai, gumam Ye Chen di beberapa titik. Dia sudah merasakan bahwa pasukan Yan Huang dan Heng Yue akan datang. Alasan mengapa mereka belum melancarkan serangan adalah karena mereka mengatur pasukan dan ingin menelan kedua pasukan sekaligus dan mencegah salah satu dari mereka melarikan diri. Setelah hati-hati pengaturan. Di sini, Sangguan Yuer, Sangguan Hanyu dan Sangguan Bo terbangun satu demi satu, semuanya dengan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan. Kamu Chen, kamu luar biasa. Susi sangat gembira, tetapi Sangguan Yuer lupa apa kesempatannya, dan melangkah maju untuk membekaskan bibir merah di wajah Ye Chen, yang membuat Ye Chen lengah. Oh hehe. Ye Chen menutupi wajahnya dan tertawa canggung. Dia tersenyum dan tidak lupa melirik Sangguan Xuanzong dan yang lainnya, karena wajah orang tua itu telah menjadi gelap lagi, dan mereka masih memiliki keinginan untuk memukulinya. Merasakan kesalahannya, Sangguan Yuer buru-buru mundur selangkah, pipinya yang cantik memerah lagi. Terima kasih. Dibandingkan dengan Sangguan Yuer, Sangguan Hanyu jauh lebih pendiam, dan tersenyum lembut pada Ye Chen. Meskipun pada saat itu dia ingin memasang bibir merah di wajah Ye Chen, tetapi sebagai seorang wanita penahanan itu masih dilakukan. Dia memutuskan untuk menyembunyikan bibir merahnya di dalam hatinya. Aku telah belajar banyak hari ini. Sangguan Bo menatap Ye Chen sambil menghela nafas. Sudah waktunya bagimu untuk menjadi lebih berpengetahuan. Ye Chen menyeringai, lalu menggeliat dengan keras dan berdiri di tengah aula, dan melihat keluar. Melihat ini, Ye Chen menyingkirkan keterkejutannya dan melihat keluar seperti Ye Chen. Ini akan dimulai. Ye Chen melipat tangannya di depan dadanya, dengan senyum di bibirnya. Apakah ini akan dimulai? Semua orang menatap Ye Chen dengan heran. Silakan nikmati pertunjukan yang bagus. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa dengan jelas, tetapi tersenyum misterius. Melihat Ye Chen begitu misterius, banyak orang tua tidak dapat menahan diri untuk tidak menggaruk-garuk kepala tanpa sadar, bertanya-tanya obat apa yang Ye Chen jual di dalam labu. Namun, tidak hanya Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu, tetapi bahkan Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang memiliki perasaan aneh bahwa Ye Chen di depan mereka mungkin adalah penyelamat mereka. Bodoh. Sekelompok idiot. Di bawah perhatian semua orang, tubuh Tao Ye Chen keluar untuk membuat masalah lagi. Keluar dari timur, menghancurkan biji melon di kepala alam Kongming dengan tongkat, lalu berbalik dan menghilang. Serangan ini hanya memakan waktu sedetik, dan tubuh Ye Chen datang dan pergi begitu cepat sehingga mereka yang membelanya tidak bereaksi sama sekali. Tinggalkan dia sendiri dan terus menyerang. Yin Chang dan Pang Tong melirik Ye Chen dan berteriak dingin. Untuk beberapa alasan, mereka berdua mengerutkan kening lebih dari satu kali, karena mereka merasa berdebar-debar, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Memikirkan hal ini, serangannya menjadi semakin ganas, dan penghalang rumah Sangguan berdengung dan berguncang. Jika postur ini berlanjut, dalam waktu 1 jam, penghalang yang melindungi gunung akan dipatahkan. Melihat ini, keluarga Sangguan di Dongyue Tiancheng semuanya mengepalkan pedang mereka, siap bertarung sampai mati. Pada saat ini, bahkan di depan aula keluarga Sangguan, Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang mengerutkan kening, penghalang dapat ditembus kapan saja, dan mereka akan pergi ke medan perang kapan saja. Bisakah kamu memelukku? Dalam keheningan, Sangguan Yuer memutar pakaiannya dan menggertakkan giginya, seolah dia tahu dia akan mati, jadi dia mengatakannya dengan berani.
Untuk ini, Sangguan Xuanzong dan yang lainnya tidak terlalu keras. Begitu penghalang dihancurkan, tidak ada seorang pun dari keluarga Sangguan yang akan selamat. Mereka tidak akan punya alasan untuk mengganggu keinginan kecil sebelum kematian. Jangan khawatir, aku di sini. Ye Chen tersenyum ke samping, tapi dia tidak memeluk Sangguan Yuer. Aku tidak pernah lebih takut mati daripada aku sekarang. Sangguan Yuer dengan lembut meraih lengan Ye Chen, dan pipinya dimiringkan ke bahu Ye Chen. Karena kamu masih hidup, aku rakus akan dunia ini lagi, aku ingin menjadi pengantinmu, dan aku ingin memegang tanganmu dan menjadi tua bersama. Meskipun gumaman Sangguan Yuer kecil, semua orang yang hadir mendengarnya. Entah kenapa, saat ini ada kesedihan yang tak bisa dijelaskan di hati setiap orang. Saat seseorang akan meninggal, mungkin dia bisa melepaskan emosi terdalam yang tersembunyi di hatinya, membuat orang merasakan betapa nikmatnya hidup. Yang akan datang. Ketika semua orang merasa sedih, Ye Chen mengangkat kepalanya dengan ringan, matanya yang gelap dan dalam meledak menjadi cahaya keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Begitu kata-katanya jatuh, terdengar gemuruh-gemuruh bergema di langit dan bumi. Membunuh. Kekosongan di timur meledak seketika, dan dua sosok yang mengesankan bergegas keluar bersama. Melihat dengan hati-hati, mereka adalah dua alam semi surga, Hei Pao dan Hong Luan. Di belakang mereka, makhluk roh yang tak terhitung jumlahnya meraung. Di atas binatang itu, ada sosok duduk, mengenakan baju perang dan memegang pedang pembunuh kegelapan itu seperti gelombang laut, membuat kehampaan bergetar hebat. Membunuh. Kekosongan barat diiris terbuka oleh pedang, dan dua pelangi dewa segera ditembakkan, berubah menjadi dua sosok. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka adalah Jing Jiang dan Bai Yi, dua alam semi surga. Di belakang mereka, awan dan kabut mengepul, membawa sosok seperti dewa semuanya bersinar, dan masing-masing adalah pembunuh. Membunuh. Kekosongan di selatan runtuh, dan dua sosok masuk tanpa urutan tertentu. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka adalah Zhongli dan Zhong Kui. Di belakang mereka, kereta yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan kehampaan. Membawa puluhan sosok, masing-masing memegang tombak, momentumnya sangat besar. Membunuh. Kekosongan di utara terbelah oleh telapak tangan seseorang, dan masih ada dua sosok yang keluar satu demi satu. Melihat dengan hati-hati, mereka adalah Taois Wuya dan Gu Santong. Di belakang mereka, ribuan pedang berdentang seperti hujan pedang. Di atas pedang, di sana berdiri sesosok, masing-masing dengan aura mengerikan. Chapter 730, apa identitas Anda? Ledakan. Ledakan. Gemuruh. Pasukan dari segala arah tiba tanpa urutan tertentu. Mereka adalah empat lautan manusia yang sangat besar, menguasai langit dan menutupi bumi. Mereka begitu kuat hingga menghancurkan kehampaan dan membuat langit dan bumi bergemuruh. Ini. Melihat lautan manusia yang luar biasa, berkat konsentrasi Yin Chang dan Pang Tong, mata mereka menjadi menonjol dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pupil mereka juga menyusut seukuran ujung jarum dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wajahnya menjadi pucat pada saat yang sama. Tidak hanya mereka, semua orang di pasukan dua aula gemetar. Melihat prajurit dan jenderal surgawi yang sepertinya datang dari negeri dongeng, tubuh mereka gemetar, dan mata mereka penuh ketakutan. Membunuh. Tidak ada yang tersisa. Dengan suara nyaring yang bergema di langit dan bumi, pasukan dari segala arah langsung membanjiri pasukan dari dua aula. Engah. 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 Segera, sosok yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kabut darah, bahkan tanpa berteriak, dan dunia yang jernih diwarnai merah dalam sedetik. Ini. Melihat pemandangan seperti itu, wajah keluarga Sangguan di Dongyue Tiancheng menjadi pucat. Ini. Tidak hanya mereka, Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang yang berada di depan aula keluarga Sangguan juga membuka mulut mereka satu demi satu, memandang Sutian di luar dengan tidak percaya, rasanya seperti mimpi. Pasukan dari dua aula Zeng Yang Zong sangat besar. Tapi sekarang empat pasukan yang datang untuk membunuh bahkan lebih besar dari mereka, lebih dari 4 kali lipat ukurannya. Ini bukan hal yang paling penting. Yang benar-benar mengejutkan Sangguan Xuanzong dan yang lainnya adalah bahwa orang terlemah di empat pasukan semuanya berada di tingkat pertama alam Kongming, dan ada 8 dari mereka di alam kuasi surga. Seperti itu barisan besar hanyalah tim Raja Tentara, belum lagi mereka, bahkan jika Sanzong melihatnya, ekspresinya akan berubah. Lansia, pertunjukan besar ini masih memuaskan. Saat semua orang terkejut, Ye Chen tersenyum santai. Mendengar ini, semua orang memandang Ye Chen serempak, kamu.
Bagaimana kamu mengundang begitu banyak orang kuat? Mengapa kamu di sini? Ini semua milikku. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Mendesis. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tersentak. Semua orang tahu bahwa Qin Yu, dewa pembunuh, tak tertandingi dalam kekuatan tempur, dan semua orang tahu bahwa Santo Alkimia Ye Chen memiliki keterampilan alkimia yang luar biasa, tetapi tidak ada yang tahu bahwa pemuda dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi dan keterampilan alkimia yang luar biasa ini benar-benar mengendalikannya. Pasukan biksu yang sangat besar. Sekarang, mereka mempercayainya, mereka benar-benar mempercayainya. Apa yang Ye Chen katakan sebelumnya bukanlah menyombongkan diri, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Jumlah orang lebih dari 4 kali lipat dari 2 pasukan, dan yang terlemah semuanya berada di tingkat pertama alam Kongming. Mereka kekuatan benar-benar ditekan. Apakah sudah berakhir? Pada saat itu, mata semua orang pada Ye Chen berubah, pemuda di depannya tidak sesederhana permukaannya. Hei, aku tidak membohongimu. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen memiringkan kepalanya dan tersenyum pada Sangguan Yuer. Mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya, membuat kami sangat khawatir. Sangguan Yuer mencubit keras Ye Chen. Sudah kubilang, kamu tidak percaya padaku. Ye Chen memamerkan giginya kesakitan. Bisakah kamu memberitahu kami apa identitasmu? Di sini, Sangguan Hanyu melihat ke samping ke arah Ye Chen. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Sangguan Yuer, Sangguan Bo, Sangguan Xuanzong, dan Sangguan Xuanjiang melemparkan pandangan mereka satu demi satu. Siapapun yang dapat mengendalikan pasukan biksu sebesar itu tahu bahwa identitas Ye Chen tidak sederhana. Tuan Suci Yan Huang, kepala sekolah Heng Yue. Ye Chen sedikit tersenyum. Yan, Tuan Suci Yan Huang. Sangguan Xuanzong tertegun. Heng Yue adalah kepala sekolahnya. Ekspresi Sangguan Xuanjiang membeku. Bahkan mereka yang merupakan leluhur, apalagi orang lain, itu adalah wajah-wajah yang indah, sepasang mata yang sulit dipercaya. Sekarang saatnya untuk mengambil close-up saat ini. Saya mengandalkan. Pada titik tertentu, Sangguan Bo hanya bisa bersumpah. Berita ini terlalu mengejutkan. Kekuatan macam apa itu Heng Yue? Itu adalah keturunan langsung dari Xuanzong dari Chu Besar, salah satu dari 3 sekte Chu Selatan, dan kekuatan bertarung dari 1 sekte dan 9 aula. Betapa tirani. Kekuatan macam apa Yan Huang? Itu adalah raksasa super yang mendominasi Chu di masa lalu. Meskipun telah jatuh, kekuatannya tidak sekuat biasanya. Sekarang, seseorang memberitahu mereka bahwa Holy Lord Yan Huang dan kepala sekolah Heng Yue sebenarnya adalah orang yang sama, belum lagi mereka akan terkejut jika mereka secara acak memilih seseorang di Dacu. Membunuh Dewa Qin Yu, Pilsein Ye Chen, kepala sekolah Heng Yue, dan Guru Suci Yan Huang, keempat gelar ini membuat orang merasa sedikit pusing saat mendengarnya. Dalam keterkejutan, semua orang sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan mereka semua memandang Ye Chen, dengan keraguan dalam ekspresi terkejut mereka, dan bertanya, bukankah kepala sekolah Heng Yue Yin Ziping? Dia sudah dalam bentuk lampau. Ye Chen mengangkat bahu, tahu bahwa setiap orang akan mengajukan lebih banyak pertanyaan, jadi dia secara kasar mengumpulkan apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menjadi kesadaran, dan meneruskannya kepada mereka masing-masing. 3-5 detik kemudian, ekspresi semua orang menjadi sangat menarik pada saat yang sama. Baru sekarang mereka tahu tujuan sebenarnya dari tantangan Ye Chen untuk Yin Ziping hari itu, dan baru sekarang mereka tahu apa yang terjadi pada Heng Yue. Heng Yue berpindah tangan, dan orang-orang di Nanchu masih dalam kegelapan jika Ye Chen tidak memberitahu mereka, Tuhan tahu kapan mereka akan tahu. Tahun yang luar biasa. Ini baru 1 tahun. Semua orang menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka dengan takjub, mantan murid yang lemah itu telah mencapai prestasi seperti itu hanya dalam 1 tahun, yang membuat mereka merasa tidak nyata. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada dahi Ye Chen. Di sana terukir karakter Chou, yang masih berlumuran darah saat ini, terlihat sangat eye-catching. Lansia, bergabunglah dengan kami. Ye Chen akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya datang ke Dongyue kali ini. Great Chu hari ini membutuhkan kita untuk bersatu bersama untuk menyatukan dunia yang kacau ini. Oke. Sangguan Xuanzong berkata tanpa berpikir, merasa jauh lebih bersemangat dari yang diharapkan. Yang lainnya, seperti Sangguan Xuanjiang dan yang lainnya, pada dasarnya memiliki arti yang sama. Untuk bertahan hidup di masa-masa sulit, mereka membutuhkan sekutu yang kuat. Melihat seluruh Great Chu, Heng Yue dan Yan Huang,
di bawah komando Ye Chen, tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Terlepas dari hubungannya dengan Sangguan Yuer, temperamen, keberanian, pikiran, visi, dan potensinya sudah cukup. Mereka bergabung bersama tanpa ada ketegangan. Keluarga Sangguan sangat lugas, itu sudah sesuai harapan Ye Chen, jika itu dia, itu akan menjadi keputusan yang sama. Gabungkan vertikal dan horizontal, bukankah itu yang Anda inginkan? Selain kepentingan dan taktik, kasih sayang juga memainkan peran yang tidak dapat diabaikan dalam aliansi ini, jika tidak keluarga Sangguan tidak akan memilih mereka daripada Zheng Yang dan Qing Yun. Kemudian, menelan pasukan Zheng Yang dan Zheng Yang akan menjadi pertempuran pertama setelah dua aliansi kita. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia telah mencapai langit dalam satu langkah, pecah dengan kekuatan tempur puncak, dan menerobos perlindungan gunung keluarga Sangguan penghalang. Bagus. Setelah dia, Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang juga terbunuh pada saat yang bersamaan. Membunuh. Tidak hanya mereka, pasukan keluarga Sangguan juga bergegas keluar seperti air pasang. Setelah dikepung begitu lama, darah mereka sudah mendidih, sekarang saatnya untuk membantai segala arah, dan tidak ada yang akan mundur.